Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Walaupun kita ini belajar dari rumah, tetap semangat ya. Kalau nanti misalkan dalam pembelajaran ada yang susah, boleh ditanyakan melalui WA ke saya atau di Google Classroom-nya juga boleh komen di Google Classroom. Gitu ya. Jadi jangan patah semangat walaupun kita belajar dari rumah, jarak kita berjauhan. Nah, kita harus tetap belajar. Saya juga mengingatkan kalau anak-anak akan pergi keluar rumah, jangan lupa pakai masker ya, karena kita masih dalam masa pandemi. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data. Yang pertama, untuk ukuran pemusatan data itu ada 3 macam. Yang pertama, ada yang namanya min. Nah, ini dulu pas SMP kalian sudah pernah belajar ya tentang ukuran pemusatan data. Ada yang namanya min, ada yang namanya median, ada yang namanya yang ketiga, ada yang namanya modus. Nah, ya betul sekali. Masih ingat nggak min, median, modus itu apa? Nah, untuk min itu nama lainnya adalah rata-rata. Nah, untuk median adalah nilai tengah. Ya. Kalau modus, nilai yang sering muncul. Untuk ukuran pemusatan data itu ada 2 juga. Maksudnya tadi kan ukuran pemusatan data ada min, median, modus. Nah, data itu ada 2 macam. Yang pertama ada data tunggal dan ada data kelompok. Sekarang saya punya contoh soal, ini adalah data tunggal. Nah, pengertian data tunggal dan data kelompok sudah kita pelajari sebelumnya ya. Berarti untuk ukuran pemusatan data ini kita pelajari tentang ukuran pemusatan data tunggal dulu. Nah, untuk mencari min atau rata-rata dari data tunggal itu nanti kalian min itu ini simbol rata-rata itu X bar. Itu adalah jumlah Fx dibagi jumlah N. Nah, jumlah Fx itu apa, Bu? Jumlah Fx itu adalah semua nilai yang ada dijumlahkan, gitu ya. Untuk N itu adalah banyaknya data. Nah, misalkan gini, saya punya contoh 6, 7, 8, 9, 6, 7, 7, 9, 7, 8. Ini merupakan contoh data tunggal. Kalau disuruh cari min atau rata-ratanya itu gimana, Bu? Nah, tadi itu kan rumusnya adalah X bar sama dengan jumlah Fx dibagi N atau jumlah N-nya. Berarti kita jumlahkan semuanya, lalu setelah itu dibagi banyaknya data. Nah, yuk kita jumlah sama-sama ya. Sekarang saya jumlahkan, ini 6-nya ada 2, 6 kali 2, 12. Ditambah 7-nya ada 1, 2, 3, 4. 7 kali 4? Ya, betul, 28. Ditambah 8-nya ada 2. Berarti 8 tambah 8, 16. Nah, setelah itu terakhir 9-nya ada 2. 9 tambah 9, 18. Nah, dibagi jumlah semua data. Kita hitung datanya bersama-sama.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jumlah E-nya adalah 10. Nah, setelah itu kita jumlahkan semua. Ini 12 sama 18, saya jumlahkan dulu biar gampang ya. 12 tambah 18 adalah ya 30 ditambah 28 ditambah 16 berarti 44 dibagi 10. Nah, 30 tambah 44 74. 74 dibagi 10 sama dengan 7,4. Nah, jadi rata-rata bilangan rata-rata data tunggal yang ada di contoh ini adalah 7,4. Nah, sekarang kita cari median. Cari median atau nilai tengahnya. Nah, untuk mencari nilai tengah, langkah pertama itu kita harus urut. Maksudnya urut itu data yang ada kita urutkan terlebih dahulu, baru kita cari nilai tengahnya, gitu ya. Nah, sekarang kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil. Nah, bilangan yang terkecil, saya ambil angka 6-nya ada 2, 7-nya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 8-nya ada 1, 2. Sisanya 9-nya ada 2. Nah, sekarang kita cari nilai tengahnya. Nilai tengah berarti kita cari yang nilai di tengah, membagi 2 kanan dan kiri sama banyak. Nah, saya hitung sama-sama ya. Dari kanan 1, dari kiri 1. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ternyata teman-teman antara 7 dan 7. Loh, terus gimana Bu ini mencari medianya? Jadi mencari medianya kalian boleh jumlahkan dibagi 2. 7 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 7 tambah 7, 14. Dibagi 2, 7 lagi. Nah, jadi nilai medianya adalah 7. Lalu yang terakhir untuk modus data tunggal. Untuk mencari modus data tunggal ini paling mudah. Nah, coba dilihat. Modus adalah nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul dari data tunggal ini adalah nilai modusnya sama dengan, coba dilihat ini yang paling banyak, angka berapa? Iya, betul, angka 7 yang terbanyak. Jadi modusnya adalah 7. Nah, ini lambang X bar itu median, X bar itu min, ME itu median, dan MO adalah modus. Jadi untuk data tunggal ini nilai rata-ratanya adalah 7,4, nilai mediannya adalah 7, nilai modusnya adalah 7. Gitu ya. Sudah paham untuk ukuran pemusatan data tunggal? Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Tadi kan kita sudah belajar tentang ukuran pemusatan data tunggal. Nah, sekarang kita masuk ke ukuran pemusatan data kelompok. Yang pertama untuk data min. Nah, ukuran pemusatan data yang pertama ini untuk data kelompok. Berarti ini untuk min data kelompok. Rumus yang digunakan untuk menghitung min data kelompok itu adalah jumlah F dikali XI dibagi jumlah F. Maksudnya XI di sini adalah titik tengah atau nilai tengah dari suatu data. Nah, terus jumlah F atau sigma F ini adalah jumlah keseluruhan frekuensi. Yang ketiga jumlah FXI berarti nanti jumlah F dikalikan XI atau titik tengahnya itu lalu kita jumlahkan gitu. Nah, langsung saja.
Misalkan saya punya data, ini adalah data nilai matematika kelas 12 Nautika 4 misalkan. Nah, saya punya data seperti ini. Nah, ini maksudnya untuk nilai 58 sampai 62 yang mendapatkan nilai di rentang ini ada satu orang. Yang 63 sampai 67 yang dapat nilai 63 sampai 67 itu ada 5 orang. Sedangkan untuk nilai 68 sampai 72 itu adalah 10 orang. Nah, 73 sampai 77 itu ada 2 orang. Selanjutnya untuk 78 sampai 82 yang dapat nilai itu adalah 2 orang. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai rata-ratanya berapa sih rata-rata kelas. Langkah pertama untuk mencari rata-rata data ini adalah yang pertama kita cari titik tengahnya dulu. Nah, kita cari XI-nya dulu atau nilai tengahnya. Nilai tengah dari 58 sampai 62. Nah, kita hitung dulu. 58, 59, 60, 61, 62. Berarti tengah-tengahnya kan di sini ya. Berarti 58, 59, 60. Oke, 60. Selanjutnya 63, 64, 65. Nah, 65. Selanjutnya lagi, ini nilainya 68, 69, 70. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Biar lebih cepat kita ngitung nilai tengahnya, kita lihat kelipatannya aja ya. Ini tadi 60 jadi 65. 65 jadi 70. Berarti semuanya ditambah 5. Nah, setelah itu ini juga tambah 5 lagi jadi 75. Tambah 5 lagi 80. Nah, itu ada 2 cara. Kalian boleh pakai cara pertama dihitung satu persatu, boleh juga dijumlahkan sesuai selisih yang ada. Ini kan tadi selisihnya 555 gitu ya. Oke. Nah, setelah itu kita jumlahkan semua nilai F-nya dulu. Kita jumlahkan 1 tambah 5 berapa? 6. 6 tambah 10, 16. 16 tambah 2, 18. Tambah 2, 20. Jadi jumlah datanya adalah 20. Artinya adalah 20 siswa yang kita ambil untuk dihitung nilai rata-ratanya. Nah, di sini kita sudah punya titik tengah, sudah punya jumlah F-nya. Yang belum punya adalah jumlah F dikali XI. Berarti kita sudah punya F, sudah punya XI. Nah, yang ditanyakan adalah perkalian antara F dikalikan XI. Berarti kalian tinggal kalikan satu persatu gitu. Nah, 1 kali 60. 60. Nah, 65 kali 5. 325. Saya lanjutkan. 10 kali 70, 700. 75 kali 2, 150. 80 kali 2, 160. Nah, setelah itu kita bisa jumlahkan semuanya. Ada 325 ditambah 60, berarti 385 ditambah 700 tambah 150 itu 850 ya. 5, 3, 9, 12 ditambah lagi 160. 5, 9, 3, 1. Berarti jumlahnya adalah 1395. Nah, sekarang kita sudah ketemu rata-ratanya. Rata-ratanya adalah
Berapa? Jumlah F kali XI dibagi jumlah F. Artinya 1395 kita bagi 20. 1395 dibagi 20. Ini paling dekat 60. 120 berarti 195. Maaf. Ini 6 ya maksud saya. Paling dekat berarti 9 ya. 9 kali 2 180. Koma. Coret 75. Berarti artinya nilai rata-ratanya adalah 69,75. Nah, ini cara menghitung min data kelompok. Jadi rata-rata nilai matematika kelas 12 nautika 4 adalah 96,75.